Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujana Zaidan. Saya dari kelas 2B di Kampus Arab dengan NIM 1250246 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Misdah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan Administrasi dan Supervisi Pendidikan berikut. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa pertanyaan dan saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, jadi yang pertama, supervisi pendidikan merupakan proses pembinaan yang dilakukan untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, supervisi harus berpedoman pada beberapa prinsip agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara efektif. Empat prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah berarti bahwa supervisi dilakukan secara sistematis, objektif, dan berdasarkan data yang nyata. Supervisor tidak boleh memberikan penilaian hanya berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi, tetapi harus menggunakan instrumen yang jelas seperti lembar observasi, hasil wawancara, analisis perangkat pembelajaran, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil supervisi dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar dalam memberikan pembinaan kepada guru. Adapun contohnya ialah kepala sekolah melakukan observasi pembelajaran di kelas menggunakan lembar observasi yang berisi aspek-aspek seperti kegiatan pendahuluan, inti, penutup, penggunaan media, dan pengelolaan kelas. Setelah observasi selesai, kepala sekolah menyampaikan hasilnya berdasarkan data yang diperoleh, bukan berdasarkan penilaian subjektif. Yang kedua adalah prinsip demokratis. Prinsip demokratis berarti supervisi dilaksanakan dengan menghargai martabat guru sebagai seorang profesional. Supervisor harus menciptakan suasana yang terbuka, saling menghargai, dan memberikan kesempatan kepada guru untuk menyampaikan pendapat maupun kendala yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, guru akan merasakan nyaman dan termotivasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Adapun contohnya ialah setelah melakukan supervisi, kepala sekolah mengadakan diskusi bersama guru mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru diberi kesempatan menjelaskan alasan penggunaan metode tertentu, kemudian bersama-sama mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Yang ketiga, prinsip kerjasama atau kooperatif. Supervisi bukan bertujuan mencari kesalahan guru, melainkan membangun kerjasama antara supervisor dan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hubungan yang baik akan menciptakan rasa saling percaya sehingga guru tidak merasa diawasi tetapi merasa dibimbing. Adapun contohnya ialah kepala sekolah bersama guru menyusun program tindak lanjut setelah supervisi. Setelah mengikuti pelatihan, melakukan lesson study atau berbagi praktik baik dengan guru lain agar kemampuan mengajarnya semakin meningkat. Adapun yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip konstruktif dan kreatif berarti supervisi harus mampu memberikan dorongan, motivasi, dan inspirasi kepada guru untuk terus berkembang. Supervisor tidak hanya menunjukkan kekurangan guru. Supervisor tidak hanya menunjukkan kekurangan guru, tapi juga memberikan solusi serta kesempatan untuk berinovasi dalam pembelajaran. Adapun contohnya ialah kepala sekolah memberikan saran agar guru menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti video pembelajaran atau aplikasi interaktif. Selain itu, kepala sekolah juga memfasilitasi guru untuk mengikuti workshop untuk meningkatkan kompetensinya. Kesimpulannya ialah keempat prinsip tersebut saling melengkapi sehingga supervisi tidak hanya menjadi kegiatan yang menakutkan bagi guru, tetapi menjadi sarana pembinaan profesional yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dua fungsi utama yang dimiliki kepala sekolah adalah sebagai administrator dan supervisor. Kedua fungsi tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Sebagai administrator, kepala
sekolah bertanggungjawab mengelola seluruh sumber daya sekolah agar kegiatan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Tugas administrasi meliputi penyusunan program sekolah, pengelolaan kurikulum, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, pengelolaan peserta didik, pengelolaan keuangan serta pengelolaan sarana dan prasarana. Kepala sekolah juga memastikan seluruh kegiatan administrasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung tanpa hambatan. Sementara itu, sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas membina dan mengembangkan kompetensi guru melalui supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Kepala sekolah melakukan observasi pembelajaran, memberikan umpan balik, membantu guru mengatasi kesulitan dalam mengajar, serta mendorong guru untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan profesional. Kedua fungsi tersebut memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas tujuan pendidikan. Administrasi yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Di sisi lain, supervisi yang baik akan meningkatkan kualitas guru sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Guru yang profesional akan mampu menyampaikan materi dengan baik, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi administrasi dan supervisi secara seimbang. Jika kedua fungsi tersebut dilaksanakan dengan baik, maka mutu pendidikan di sekolah akan meningkat. Selanjutnya, supervisi akademik merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi administrasi dan supervisi secara seimbang. Jika kedua fungsi tersebut dilaksanakan dengan baik, maka mutu pendidikan di sekolah akan meningkat. Selanjutnya, supervisi akademik merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi akademik tidak hanya bertujuan menilai kinerja guru, tetapi juga memberikan bimbingan agar guru mampu mengembangkan kompetensi profesionalnya. Kompetensi profesional guru mencakup penguasaan materi pelajaran, kemampuan menyusun perangkat pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, pemanfaatan media pembelajaran, pengelolaan kelas, serta kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran. Semua aspek tersebut dapat ditingkatkan melalui supervisi akademik yang dilakukan secara terencana, berkesinambungan, dan bersifat membina. Melalui supervisi akademik, guru memperoleh masukan mengenai kelebihan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Supervisor memberikan umpan balik yang konstruktif sehingga guru mengetahui aspek yang perlu diperbaiki. Selain itu, guru juga memperoleh motivasi untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop, penelitian tindakan kelas, maupun kegiatan pengembangan profesi lainnya. Supervisi akademik juga mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran, memanfaatkan teknologi pendidikan, serta mengembangkan media pembelajaran yang menarik. Hal tersebut akan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar sehingga hasil belajar mereka juga meningkat. Namun, keberhasilan supervisi akademik sangat dipengaruhi oleh cara pelaksanaannya. Jika supervisi dilakukan secara otoriter dan hanya mencari kesalahan guru, maka guru akan merasa tertekan dan tidak termotivasi untuk berkembang. Sebaliknya, jika supervisi dilakukan dengan pendekatan pembinaan, kerjasama, dan komunikasi yang baik, maka guru akan lebih terbuka, menerima masukan, dan terdorong untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Semakin baik pelaksanaan supervisi akademik, semakin tinggi pula kualitas profesional guru dan mutu pembelajaran di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Student Zaidan, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.